Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Fi awalin marrah yanashkurullah azza wa jalla allati a'tana rahmatan thumma salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan, serta diberikan oleh Allah keistiqomahan hati kita hadir di rumah ibadah menjalankan ibadah. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Musholla Quba yang hadir rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita membahas berkenaan dengan ibadah salat sunnah. Nah, mudah-mudahan kita selalu menjaga dan memelihara ibadah salat sunnah yang sama-sama kita ketahui bahwa nilai dalam pandangan Allah sangat luar biasa. Jadi jangan sampai ibadah salat sunnah itu kita tinggalkan dan kita abaikan. Kadang-kadang ada juga yang beranggapan ambolah salat Allah tuh yang wajib-wajib saja. Padahal yang sunnah itu adalah sangat luar biasa, memberikan faedah, fadilah dan keutamaannya. Nah, makanya jangan sampai ibadah kita itu terabaikan. Dan itu sudah kita kupas kemarin, ibadah sholat sunnah. Nanti kalau ada yang akan kita diskusikan, kita dialogkan, boleh akan kita komunikasikan nantinya. Bahwa ibadah sholat sunnah itu yang kita lakukan, ibadah sholat sunnah itu ada terbagi dua dalam pandangan hukum ilmu fikih, yaitunya sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang bukan rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah mengiringi sholat fardu. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, review ulang. Sholat sunnah yang bukan rawatib tidak ada terkait dengan waktu sholat 5 fardu, waktu sholat 5 waktu, dan waktunya tertentu, sebabnya juga ada tertentu. Dan sholat sunnah yang bukan rawatib itu adalah sangat banyak sekali. Yang penting di luar sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah bukan rawatib itu. Sabui salah, ada tahajud, ada duha, ada namanya istikharah, ada namanya istisqa, ada namanya awabin, ada namanya salat sunat antara maghrib dan isya, itu awabin, ada namanya tarawih, ada namanya witir. Itu sangat-sangat banyak, luar biasa sekali salat sunnah itu. Karena sholat sunnah itu kadang sering terabaikan. Nah, kalau sholat sunnah rawatib dia mengiringi, ada keterkaitan dengan sholat 5 waktu, sholat fardu.
Maka kapan berlakunya? Masuknya waktu sholat wajib itu. Kapan habisnya? Masuknya waktu sholat wajib berikutnya. Nah, itu kalau berkaitan dengan sholat sunnah rawatib. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, itu sudah kita kupas kemarin. Sholat sunnah rawatib itu ada juga terbagi dua. Sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib yang bukan muakkad atau gairu muakkad. Nah, kalau yang muakkad itu ada 10, yang gairu muakkad itu ada 12. Nah, kan itu kepasan kita kemarin itu. Mana saja sholat sunnah rawatib yang muakkad itu 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Nah, kalau yang bukan muakkad itu yang mana? Nah, yang rawatib bukan muakkad atau gairu muakkad itu, atau yang bukan muakkad itu sama, itu maknanya tuh. Gairu itu artinya bukan. Itunya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Tadi kan sebelum maghrib tadi kan. Kemudian 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat. Oh, udah lewat. Jadi 2 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2 12 semuanya. Itu salat sunnah yang rawatib yang ghairu muakkad. Namun dia keterkaitan dengan salat fardu. Nah, itu pembahasan kita sudah kita detailkan kemarin, sudah kita jelaskan. Termasuk pembahasan kemarin itu bicara masalah salat sunnah, yaitunya jamak. Kan ada yang bertanya kemarin itu. Ada jamak, ada kasor, ada jamak kasor. Dan ibu-ibu yang bertanya kemarin kan enggak datang sekarang. Jadi ada jamak, ada kasor, ada jamak kasor. Kalau jamak itu menggabungkan. Kalau kasar itu meringkas. Ada jamak kasar, gabung, ringkas leleh. Itu dalam ilmu fikih namanya ru'syah. Ru'syah itu artinya keringanan yang diberikan Allah. Oh, bagi siapa? Bagi musafir. Nah, lain itu. Tapi kalau awak yang mukim, kalau awak yang biasa-biasa saja, enggak berlaku itu. Tapi kalau dia musafir, perjalanan jauh, bukan untuk maksiat. Nah, ini itu ada kata kuncinya. Dia berjalan jauh, tapi bukan untuk maksiat. Nah, maka berlaku hukum bagi dia, yaitunya salat jamaah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan itu adalah rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepada kita untuk memudahkan kita, karena Allah tidak memberikan kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama. Nah, itu maknanya yang betulnya itu. Bukan sesudah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini kadang-kadang ada yang menerjemahkan sesudah kesulitan ada kemudahan. Bukan sesudah. Ini tidak ba'da situ doh, tapi ma'a. Ma'a itu bersama. Basarato. Innallaha ma'as sabirin. Nah, gitu. Sesungguhnya Allah bersama. Bersama itu basarato, orang yang sabar. Nah, gitu. Jadi kalau ada musibah, makanya sabar, Wak. Diminta dari Allah. Kenapa? Karena kalau kita sabar, Allah bersama kita. Nah, gitu. Jadi kalau ada kesulitan, sabar, Wak. Kenapa? Karena bersama sulit itu ada mudah. Bukan sesudah. Kalau sesudah itu berarti kan sulit dulu, baru mudah. Enggak, karena bahasanya di sana bukan ba'da dan juga bukan qabla, tetapi adalah ma'a. Ma'a itu bersama atau beserta. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah ibadah dengan nyaman, dengan aman, dengan senang kita menjalankannya. Nah, kalau saudara-saudara awak di Palestina kan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memikir apakah hidup saya hari esok. Nah, itu yang dipikirkannya itu. Tapi yang jelas semua itu sudah menjadi sunatullah. Kita tinggal menjalani kehidupan ini lagi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Dan sholat sunnah ini ada yang dilaksanakan dengan berjamaah, ada yang tidak. Tidak semua sholat sunnah itu yang lakukan sendiri-sendiri, ada berjamaah. Contohnya tarawih. Tarawih itu kan berjamaah tuh. Apa lagi? 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu sunnah sholatnya. Idul Fitri, Idul Adha. Tapi itu dengan berjamaah. Ada khutbahnya malahan. Begitu. Apa lagi? Salat sunnah gerhana, baik bulan ataupun matahari. Ibu lah pernah salat sunnah gerhana, Bu? Wallah, kalau umum awak kok lah gitu kan. Itu terjadi apabila kemarau panjang, gitu. Atau terjadi bulan bermasalah, gitu kan. Dan itu sunnah, ada khutbahnya pula itu. Istisqa. Apa itu Bu istisqa? Minta hujan, kemarau panjang. Jadi semua itu adalah ibadah salat yang dilakukan, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada umat. Akhirnya menjadi amaliyah. Tahajud pada dasarnya sendiri-sendiri. Kadang ada untuk mendidik anak bagai maka awak bawa berjamaah, tapi dalam rangka mendidik. Jangan taruh mana-ruih. Berjamaah. Ya, mungkin itu ada ketentuan-ketentuannya yang berjamaah itu, ada yang tidak. Tetapi hukum dasarnya itu adalah sendiri-sendiri. Gitu. Tidak terus-menerus. Karena hukum itu kan nanti akan berubah dengan sesuatu ketentuan. Jadi ada kondisi-kondisi kayak sholat duha, kan awak mendidik anak kan adanya sholat berjamaah tuh. Suruh anak-anak awak tuh di sekolah ataupun di tempat ngaji, dia sholat berjamaah, nanti ada imamnya seorang gitu kan. Itu dalam rangka mendidik. Tapi sholat sunnah yang berjamaah, jadi sholat sunnah yang berjamaah yang mengikuti sunnah aturan Rasul, tarwih, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat gerhana dan istisqa, minta hujan. Itu semuanya adalah mengikuti panduan aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, Pak. Iya Ustaz. Ya. Kalau saat iktikaf di sebelum malam terakhir Ramadan itu kan iktikaf ya. Jemaahnya. Ya. Ya, dalam segi hukumnya tidak menjadi suatu kewajiban dalam berjamaah itu. Kalau dilakukan tidak berjamaah apakah boleh? Boleh. Yang terbaiknya kalau menurut hukum dasarnya sholat tahajud itu tidak ada berjamaah, sendiri-sendiri. Cuman karena ada kondisi-kondisi tertentu awak i'tikaf. Kalau tidak ada i'tikaf kan tidak ada. Kan ada jamaah kan? Gitu. Atau mungkin kondisi-kondisi tertentu awak dalam kegiatan pada malam, satu malam awak melaksanakan ramai gitu kan, kajian atau kegiatan-kegiatan mabit istilahnya itu kan, bina iman gitu kan. Kalau dulu kan mabit namanya itu di masjid-masjid, musola-musola, malam bina iman. Kalau di luar itu kan tidak ada. Dan apakah boleh dilakukan dengan sendiri-sendiri? Pada dasarnya hukumnya adalah, hukum dasarnya itu adalah dilaksanakan sendiri-sendiri. Kalau dilaksanakan dengan berjamaah itu boleh dan tidak ada halangannya, artinya tidak berubah hukum, status hukumnya. Malahan kalau itu akan menambah kekhusyukan dan lebih kita. Kalau dalam awak salat tahajud berjamaah itu biasanya imam kan hafiz itu. Hafiz Quran itu. Ada yang sampai 1 juz, ada yang lebih dalam membawa imam salat itu. Itu lebih bagus. Gitu.
Nah, kalau seandainya mungkin kita tidak bisa dengan berjamaah, apakah masih status kita masih tetap sholat tahajud? Masih. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya memang berjamaah itu boleh, tidak jadi masalah. Status dasar hukumnya itu tidak berubah, hukum dasarnya. Itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Mungkin kita adalah itikaf, kita ada mabit, ada kegiatan-kegiatan malam dengan melaksanakan tahajud itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, masih ada yang lain? Ketentuan? Ya Pak? Kita baru 4:30. 4:30 subuh, menjelang subuh. Ya, ini kan mengaji ada orang di masjid. Ya. Nah, kita kan melaksanakan sunat di rumah. Ya. Salat sunat tahajud atau rawatib, kayak misalnya. Oh gitu. Baik. Salat sunnah rawatib itu berlaku apabila salat fardu sudah masuk waktunya. Masuknya waktu salat fardu itu apakah ditandai dengan azan atau tidak dengan waktu saja. Ini kadang-kadang ustaz tu kan mungkin dulu talambe azan orang sakuliliang lazan gitu kan. Apakah sudah berlaku salat sunnah rawatib? Sudah. Jadi salat sunnah rawatib itu tandanya adalah masuknya waktu salat wajib, salat fardu. Karena dia bahasanya salat sunnah yang mengiringi salat fardu baik sebelum ataupun sesudah. Gitu. Kalau 4:30 berarti itu rasanya belum masuk waktu subuh. Berarti masih berlaku salat sunnah tahajud. Gitu. Walaupun 5 menit, 5 menit menjelang azan subuh, itu masih dalam status tahajud. Belum masuk waktu subuh. Tandanya waktu subuh tu. Nyo kadang-kadang ditampik-tampik kan ada jo azan ke 2 kali bagai. Gitu. Di sekolah kan sekali saja. Arah-arah ke situ. Arah ke Pawu, arah ke Bali, ada tu ke Balimbiang. Bahkan awak katib cuman ada yang 2 kali azan di situ kan. Sabanahnya azan 2 kali itu, azan pertama itu bukan azan masuknya waktu salat subuh. Tapi azan istilahnya membangunkan, memberitahu waktu subuh sebentar lagi akan masuk. Makanya siap-siap. Apalagi kalau bulan puasa, ibu-ibuku kadang-kadang kan dia lalati siang malam tu acok tak kalau letak dengar azan pertama tu berarti kan itulah la bahasa garuh namanya tu. Itu tujuannya adalah memberitahu peringatan sebentar lagi subuh akan masuk. Itu bahasanya. Tapi belum masuk waktu subuh. Itu azan pertama itu. Dan itu masih banyak dilakukan baik di daerah-daerah ataupun di tempat-tempat kita. Di Padang ini juga ada dilakukan, tapi sudah mengarah ke tepi-tepi. Padang kota itu tidak ada lagi. Jadi azan 2 kali itu. Jadi azan pertama itu adalah memberitahu. Masuk azan kedua itu sudah waktu subuh sudah masuk. Ya. Jadi rawatib itu ditandai dengan masuknya waktu salat wajib atau salat fardu. Kalau belum masuk waktu salat fardu, itu masih dalam kondisi waktu salat yang lain. Terutama kalau subuh, berarti masih kondisi salat tahajud. Gitu. Itu penjelasannya, Pak. Masih ada, Ibu? Masih ada yang ragu? Iya, Ji. Tapi mungkin harus diniatkan ya Pak. Misalnya salat kami subuh harus diniatkan. Harus diniatkan. Orang masuk masjid. Kalau karena waktu sudah masuk, dia mungkin aja melaksanakan tahiyatul masjid. Jadi kalau dia melaksanakan salat kami subuh harus diniatkan kami subuhnya. Karena orang di rumah waktu masuk dia salat aja. Diniatkan kami subuhnya. Baik.
Untuk masalah sholat sunnah, pada dasarnya sholat sunnah itu boleh di mana saja dikerjakan. Di rumah boleh. Jadi kalau masuk waktu sholat subuh, tidak harus dikejar ke masjid atau ke musola. Sholat sunnah aja dulu. Kalau yang awak biasanya yang awak lakukan seperti itu, Pak. Jadi tidak harus terburu-buru kita ke masjid. Kalau seandainya memang bisa, silakan gitu kan, datang ke masjid. Tapi kalau seandainya memang suara azan sudah kedengaran, awak masih di rumah baru, awak kajan ke rumah saji. Dari rumah ke rumah saji itu berjarak loh. Sampai di rumah saji waktu tinggal mungkin 1 menit atau 2 menit. Di kajan loh, di paso loh untuk sholat sunnah rawatib di situ. Makanya teknisnya itu sebaiknya kalau sudah masuk waktu sholat subuh, laksanakan sholat sunnah di rumah. Setelah sholat sunnah di rumah, payawak ke rumah saji. Sampai di rumah saji waktu masih ada tahiyatul masjid. Itu lebih bagus. Kalau seandainya memang dalam tahiyatul masjid, dalam sholat sunnah itu, orang lah kamai gitu kan. Apalagi kalau awak tidak nampak lah di orang doh, awak sholat sunnah itu doh. Waktu 1 menit gitu kan, udah kamat. Kita Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, membaca ayat gitu kan. Tahu-tahu orang mudah kamat, maka lepaskan saja. Pahala sholat sunnah tadi itu kita sudah mendapat. Karena yang wajib itu adalah lebih penting. Ya, walaupun 1 rakaat, bahkan belum sempurna 1 rakaat, tetapi kita sudah punya nilai pahala sholat sunnah, walaupun sholat sunnah itu tidak sempurna, karena kita mengingat sholat fardu atau sholat wajib sudah didirikan. Apalagi kalau sudah sampai kepada lafaz qad qamati shalah. Qad qamati shalah itu kan bersegera itu, cepat, dirikan, tagak. Bahasa awaknya seperti itulah, diri. Laksanakan sholat. Sholat fardu menggugurkan sholat sunnah. Jadi kalau di masa Jawa, kalau sholat sunnah, sedang sholat sunnah, tadanga azan. Ndak takajan, sentuh kan awak baru mulai kan, kecuali kalau lagi di ujung. Awak sementara salam gitu kan, ndak apa-apa kan. Karena usahakan jangan sampai takbiratul ula itu terlewatkan. Ini kau dia mengajar salat sunnah kau, bakajannya salat sunnah. Orang hampir rukuk lelai itu. Atau rugi kita itu. Karena takbiratul ula itu, takbiratul pertama itu atau takbiratul yang takbiratul ihram itu adalah sangat menentukan kualitas ibadah seseorang itu. Jadi boleh salat sunnah itu dikerjakan di rumah, tidak harus dikejar ke masjid, tidak harus dipaksakan ke masjid kalau waktu salat wajib itu sudah masuk. Tapi kalau lebih panjang waktu itu lebih rancak gitu kan, lebih bagus. Kemudian dalam melaksanakan ibadah kita tidak boleh lalai. Tidak boleh lalai. Dan dalam melaksanakan ibadah itu sendiri jangan terburu-buru. Gitu. Lalai itu maksudnya waktu wala masuk awak ndak juazan doh. Awak masih duduk-duduk sebaru. Waktu lah masuk awak ndak salat doh. Terburu-buru itu maksudnya dalam melaksanakan ibadah jangan tergesa-gesa. Nyo kadang-kadang kehebatannya di tempat lain sering terjadi itu. Jemaah itu sering memerintah imam. Dalam kode etik jemaah itu tidak boleh. Imam itu tahu kapan salat akan dimulai. Bahkan dalam riwayat Rasulullah sampai-sampai dia ingin menunggu jamaah itu hampir terang. Dalam subuh itu kan waktu itu tarang gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah haji itu umrah itu kan, cari di Mekah itu, baralah monyo jarak itu antara azan dan iqamah 30 menit. Jadi antara azan dan iqamah itu jaraknya 30 menit. Banyak salat sunnah yang bisa kita kerjakan. Ndak cie ya dua tuh. Banyak. Artinya apa itu? Itu menunggu jedah.
menunggu jamaah awak supaya lebih maksimal menjalankan solat sunnah lebih banyak, atau mungkin kalau ada jamaah awak yang sedang berwuduk, apalagi kalau orang lagai loh gitu kan, ditunggu, nggak ada masalah. Iya. Kecuali kalau nangka ditunggu tu ndak ada doh. Tu. Tadanga soro orang bau dua gitu kan. Apalagi berlari-lari lenyo. Soalnya berlari itu ndak boleh. Ndak boleh berlari itu. Jadi kalau tadanga salat jamaah, janganlah kamu tergesa-gesa dengan sampai sesak angok, jangan sampai berlari-lari loh. Dan ikutilah apa yang didapati. Imam diri, apabila imam rukuk engkau rukuk, imam sujud engkau duduk sujud. Kekurangan itu nanti ditambah. Soalnya nanti resikonya kalau berlari-lari solat jemaah itu kadang terjatuh, tata ruang, kadang buang angin bagai gitu kan, atau malah mulai tagak itu kan sesak angok, bado berlari tadi gitu kan. Berjalan biasa saja. Apalagi kalau awak labo mua kok. Berlari itu apalagi kok penyakit lah banyak loh. Kalau ndak ingin awak terlambat, segera usah datang. Datang sebelum waktu. Gitu. Jadi begitu adab dalam berjamaah itu, dan memang hadisnya banyak menjelaskan di dalam kitab Bulughul Maram ini yang disampaikan oleh Ibnu Hajar ini. Masalah yang berkenan dengan solat berjamaah gitu kan, supaya kita tidak menyalahi aturan. Jadi kalau seandainya memang dalam berjamaah itu kita bisa solat sunnah di rumah, laksanakan di rumah. Kalau tidak, mungkin kita sudah berada di masjid ataupun di rumah ibadah, maka laksanakan di masjid. Dan jangan sampai awak memanung, apalagi kalau duduk saja, itu rugi itu. Kalau seandainya awak sudah solat sunnah, waktu masih ada 1 menit atau setengah menit gitu kan, menjelang iqamat, maka berdoa. Salah satu doa yang sangat makbul, yang diterima, yang diijabah oleh Allah antara azan dan iqamah. Itu sangat luar biasa itu. Maka biasakan saja, biasakan diri awak. Kalau ndak awak salat sunnah, menunggu salat wajib, waktu mungkin seketik lenyo setengah menit, maka berdoa saja. Lakukan berdoa. Karena doa antara azan dan iqamah itu adalah salah satu tempat doa yang mustajabah di antara tempat-tempat yang lain. Karena banyak tuh tempat-tempat yang lain itu. Jadi sangat luar biasa dalam teknis pelaksanaan ibadah kita itu. Iya Pak. Imam itu cepat-cepat. Karena ibadah ada pendek. Ya. Dia cepat itu pelaksanaan ayat itu. Ya. Imam cepat. Cepat-cepat, kamu kan cepat kemarin. Panjang sama pendek, panjang sama aja. Kalau kamu tempat itu kan cepat aja membaca. Ayatnya panjang, ingat nggak? Cepat itu. Baik. Bapak sekalian. Kalau masalah bacaan itu boleh muratal atau tartil gitu kan. Yang tidak boleh tergesa-gesa itu adalah gerak. Harus pakai tumakninah. Itu sudah ijma' itu, kesepakatan seluruh para ulama. Salat yang baik itu adalah memakai tumakninah. Tumakninah itu artinya ada jedah antara gerakan satu dengan gerakan berikutnya. Allahu Akbar. Itu jedah namanya itu. Mungkin sedetik, 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya itu boleh tartil, boleh muratal. Kalau kita sholat berjamaah, hadis yang pertama kata Rasul, ini terutama kepada imam, kita yang sering jadi imam. Idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Kalau kamu mengimami di antara manusia, maka segerakanlah. Artinya jangan terlalu lama dan jangan terlalu panjang. Walaupun awak seorang qori, seorang hafiz Quran,
le hafal 30 juz dia awak. Jangan sampai membebani jamaah. Kenapa? Satu, dalam ilmu psikologi jamaah, di belakang jamaah di belakang tu banyak ragam. Ada orang gaib, ada orang penyakitan, ada anak-anak ketek, ada anak ibu-ibu anaknya sedang menangis. Bahkan Rasulullah sedang salat berjamaah, tadanga suara anak menangis, karena ibunya ikut salat berjamaah, disegerakan oleh Rasul itu. Fal yukhaffif, disegerakan. Jadi iza amma adakumun nas fal yukhaffif. Apabila kamu mengimami di antara manusia, maka segerakan. Apabila kamu salat sendirian, kata Rasul, fal yutawil masya'ah, persilakan sepanjang yang kamu mau. Atau kecuali awak lah sapakai jamaah masjid awak, musola awak, contohnya kan awak ada subuh sajadah pagi Jumat, itu kan lah sapakai itu untuk menyelesaikan itu. Itu tidak ada masalah. Jadi sekete-sekete Allah, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, Allahu akbar. Bukan. Gitu. Sempurnakan. Karena itulah sepakai itu. Berarti awak adalah siap untuk itu. Tapi kalau salat biasa, maka fal yutawil masya'ah. Kalau salat seorang boleh, silakan sepanjang yang kita suka. Tapi kalau seandainya memang salat awak berjamaah, awak menjadi imam, maka disegerakan melihat situasi dan kondisi jamaah kita. Gitu. Yang seorang imam itu harus seperti itu. Harus. Malahan ada diajukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak mau salat lagi sama si anu. Kenapa itu? Karena terlalu panjang. Rakaat pertama dibacanya surah Al-Baqarah, kedua Ali Imran. Kami tidak kuat ini semacam. Akhirnya, apakah kamu ingin membuat bencana di dalam ibadah? Begitu kata Rasul. Sahabat lain juga mengikuti seperti itu. Bencana itu maksudnya jangan gara-gara awak mengikuti kita sebagai imam, orang tak mau lagi jamaah. Baru tu panjang bana. Ambo asamure. Ambo sakit lutui. Kolesterol, ndak bisa lamo tagak, lamo sujui kapalo mandanyui dan lain-lainnya. Jadi segerakan saja. Dalam ilmu psikologi seperti itu. Makanya kalau membawa dalam sholat itu yang biasa paling 2 ayat 3 ayat gitu. Walaupun kita hafal, nggak ada masalah. Kecuali sudah sengaja kayak sholat pagi tadi itu subuh sajadah, terus pakai awak tu. Atau awak sholat tarwih, awak sepakai di sikoko 1 malam 1 juz, boleh, tidak ada masalah. Kalau yang mau silakan ikut. Kalau enggak, ya boleh cari tempat yang lain untuk salat tarawih. Gitu. Di masjid-masjid kan sering seperti itu tuh. Jadi kalau kita imam biasa, imam standar, idza amma abdukumul falyukhaffif. Apabila kamu mengimami di antara manusia, maka segerakanlah. Kalau seandainya memang kita salat sendirian, silakan sepanjang yang kita mau, kata Rasul seperti itu. Ini iya Pak. Ya. Bacaan yang cepat tadi Ustaz. Ya. Kita kan imam Ustaz. Ya. Suratnya memang agak panjang, cuman kita membacanya agak cepat kan, cuman tidak menyalahi tumanina. Ya. Gerakan salat. Kalau selagi tidak menyalahi tumanina salat boleh. Satu. Yang kedua, bacaan cepat itu harus mengikuti kaidah tajwid. Itu yang perlu. Jangan tak ada tajwid di situ. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tetap mengikuti aturan tajwid. Jangan beko gara-gara hawa ingin capek membaca, kaja target mungkin banyak membaca ayat, tajwid tidak diperhatikan. Tidak boleh. Itu salah itu. Tajwid itu kalau dalam penilaian MTQ itu 80 nilainya.
nilai tertinggi. Yang kedua tajwid itu tajwid itu adalah pakaian bagi bacaan. Pakaian itu artinya kalau awak tidak pakaian kan lain itu, lain bentuknya. Nah, yang penting ikuti kaidah tajwid. Kaidah tajwid itu muratal saja. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaq, ladzi tetap pakai khalaqa fasawwa, walladzi tetap ilmu tajwid dipakai. Kalau sudah tidak memakai ilmu tajwid lagi, maka nanti besar kemungkinan itu akan merubah makna. Gitu. Jadi itu yang penting. Ilmu tajwid. Bacaan tartil ada namanya tartil, muratal itu sama. Yang sebaiknya dibaca di dalam salat berjamaah itu tidak boleh bacaan tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bilo kok sampai itu? Kayak perlombaan ya. Iya. Itu kabur orang sedua itu mah. Sudah sholat cari belakang orang nak dulu dah. Batu lari jemaah sedonya. Lam yakunil ladzi. Kita memang pernah merasakan itu Pak Ji. Kecemuk bilo kan salah saya udah kau sembahyang kau sebenarnya. Sayat saja tu ngatur tangguh lah mau tu dah. Bagi awak nak muda-muda yo lah. Kayak bapak-bapak ibu-ibu yang ada uzur tu pasti mangutua. Dipastian mangutua. Astagfirullah, lain tak sasik bos, sembahyang kemari kau. Itu kecil jemaah tu. Ayo, apalagi kalau awak di masjid rumah ibadah di tepi jalan, banyak musafir nak lewat, orang menumpang solat gitu kan. Oi bilo ke sembahyang salah saya sembahyang kau kasihnya ada. Mungkin sembahyang seorang itu mah, tidak boleh. Itu makasihnya tadi itu mengetahui situasi dan kondisi jamaah, gitu. Jadi bacaan tartil saja atau muratal, tetapi tidak menyalahi kaidah ilmu tajwid. Gitu. Ilmu tajwid itu yang penting. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, iya. Jadi masalah yang sunat tadi Pak. Ya. Jadi sunat tadi itu kan kalau benar itu Ustaz tadi, kalau ada wajib kita boleh membatalkan sunat. Ya. Tapi kalau kita sholat di musala atau di masjid, kalau kita melihat jemaah kita masih sholat sunat, ya kita disuruh selesai dulu. Tapi kalau kita di rumah terdengar orang sudah mulai, kita boleh meninggalkan. Tapi kalau di masjid kita kan lihat yang menentukan itu kan imam. Iya. Jadi kita harus melihat dulu. Kadang-kadang kita kan terlalu Iya, terlalu patuh. Ya, terlalu patuh gitu. Jangan dia benar. Jadi hafalannya beda. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah Pawi masih ada ragu ya. Iya. Masalah tilawah dengan muratal memang beda. Iya. Memakan tilawah dengan memakan muratal memang cepat. Iya. Ada lain. Asal dia tidak menang, dia ada lain Pak. Iya. Apa dia? Tapi muratal sudah dia pincang. Nah, kalau tilawah 3 harkatnya, 6 harkatnya panjang kan? Iya. Mu'minun. Iya. Tapi kalau tilawah seperti yang tadi ada lain. Dia kencang. Diharuskan begitu. Dia masih agak ragu. Iya. Baik, Bapak. Jadi masalah sholat sunnah tadi itu, yang penting bagi kita jangan sampai kita melaksanakan sholat sunnah itu sampai mengganggu. Makanya kita ibadah itu kan kita sudah menyiapkan diri kita sebenarnya itu. Nah, kalau seandainya memang masih ada teman kita masih sholat, kita tunggu aja dulu, itu lebih bagus dari masalah. Itu boleh. Dan biasanya kita jangan terlalu pelit. Itu yang kita maksud tadi. Dalam ibadah tidak boleh terburu-buru. Mukasihnya kan sol iqamat sesudah azan 5 menit. Azan saya 3 menit sampai menit. Mau kata untuk sembahyang sunnah lah. Azan saja sampai menit 2 menit dah. Itu kan pelit namanya tuh. Nah, muatur jam gua kan awak. Bukan orang lain gitu kan. Jadi kita atur saja mana yang bagusnya. Kayak di sini kita ada sholat sebelum maghrib, sholat sunnah. Itu bagus. Di samping menunggu jamaah yang lain,
kita juga bisa melaksanakan ibadah, dan ibadah itu ada ketentuannya, ada jelas gitu kan. Nah, kemudian bacaan muratal tadi itu, tartil tadi itu, ya kuncinya tidak menyalahi ilmu tajwid. Nah, itu kuncinya. Tidak lepas dari itu. Nah, antara muratal atau tartil dengan tilawah itu memang berbeda. Tilawah itu artinya atau irama, bairama gitu kan. Tapi kalau sudah tartil atau muratal itu bacaannya cepat tetapi tidak menghilangkan kaidah-kaidah tajwid. Imam-imam Masjidil Haram di Madinah, di Mekah kan seperti itu tuh bacaannya itu. Kayak Sudais, Musyari Rasid gitu kan. Itu beliau-beliau itu kan bacanya bukan irama itu, tetapi adalah tartil atau muratal. Dan apalagi kalau seandainya memang kita kunci dengan tajwid yang bagus, itu dipastikan bacaan kita enak, benar gitu kan. Nah, makanya itu yang penting. Wa basyiril ladzina amanu. Soalnya kan sedikit aja panjangnya itu. Karena kita tartil. Amanu wa amilus solihati anna lahum jadi sempurnakan. Natin tajri min tatihal anhar kullama ruziku minha min samaratil rizqa. Nanti irama akan mengikuti. Kan mengikut aja. Jadi ada irama tartil juga ada gitu kan. Ada irama tartil tuh. Bukan irama tilawah. Nah, kalau irama tilawah sebaiknya tidak dibawa dalam sholat jamaah. Karena nanti itu akan membahayakan terhadap penumpang. Terhadap jamaah itu maksudnya. Jadi walaupun seperti apapun kita sebagai supir hebatnya, banyak menguasai medan perjalanan dan lain-lainnya gitu, udah lama pengalaman perjalanan itu, tetapi kita tetap juga yang kita bawa itu di belakang penumpang kita bermacam-macam. Ada yang tua, ada yang muda, ada kebutuhan beragam-ragam dan lain-lainnya. Nah, kita pelihara itu terus agar jamaah kita itu tetap bagaimana dia nyaman dalam beribadah. Kemudian termasuk dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu sebenarnya memang imam. Nah, makanya Rasulullah kalau sudah masuk waktu, Rasulullah sholat sunnah di rumah. Siap sholat sunnah, Rasulullah datang. Kalau tidak datang nanti dijemput itu di Bilal sama Bilal itu. Datang, Rasul sampai itu di qomat dikumandangkan. Nah, di Rasulullah sudah berdiri, sudah berada, iqamat dikumandangkan. Nah, jadi makanya imam itu sebenarnya sudah memahami itu salah satu. Kalau imam datang melihat ke belakang, cari jemaah masih ada yang salat sunnah atau tidak, atau sudah aman sajanya semuanya. Nah, baru qomat dikumandangkan. Nah, gitu. Jadi karena salat berjamaah itu adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang secara besar-besaran yang dipimpin atau dibimbing oleh satu imam, satu komando. Karena itu nanti ada dalam kajiannya ada namanya Mi'raj. Salat itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah roh orang beriman itu naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam takala dalam melaksanakan ibadah salat itu sendiri. Masih ada Bapak Ibu? Oh iya, Ji. Jadi kita biasanya kan siang ya. Iya. Ini kita ini kan dekat Pak dengan tempat duduk. Ya. Penduduk kita kan kecil. Ya. Banyak kadang kalau rame itu kan banyak teriak. Jadi kalau saya imam, ya, saya terdengar air. Ya. Sama sepanjang ayat. Ya. Bagus. Pasti mendengar ayat mungkin teriak. Kayak duduk lah, coba aja biasa. Ya itu enggak apa-apa. Itu psikologi itu. Psikologi ibadah. Tapi yang jelas dalam ibadah itu jangan terburu-buru. Nah, itu yang penting. Kalau seandainya memang kita masih ada kedengaran berudu di tempat kamar wudu gitu kan, kita tunggu saja. Nah, tapi bekonya adalah sikonya beko kayak di Tapli Lawi itu di Purui itu. Atau awak anggaplah di siko di tepi jalan tu. Hanya beko kan tiap sebentar saya kau terang wudu tu. Ditunggu setari kau hanya ndaklah muah do. Dicari lah kondisi menunggu tu. Pak Haji jadi imam.
Ya. Sudah banyak. Jadi terang aja. Nak baca ayat. Ayo orang bawa ayu lalu lagi sembahyang itu. Kita panjangkan saja. Kita panjangkan saja ayatnya, enggak apa-apa. Panjang. Oh, enggak sih. Maksudnya ini apa? Kita kan tahu sampai orang 5 orang kan. Tapi ukur itu masih kecil. Ya. Karena kalau bunyi kan orang kan cepat tuh gitu. Ya. Karena kan jamaah itu mesti banyak. Kalau seandainya kita di sini mungkin ada 10 menit, biasanya kalau salat yang lain berapa menit ya Pak? 6 menit gitu kan, 7 menit. Itu sudah standar itu. Kalau standar, anggaplah sudah melaksanakan sholat sunnah udah 2 kali gitu kan, 2 kali 2 rakaat setidaknya gitu kan. Itu sudah bagus itu. Nah, jadi nanti yang jelas kita di dalam sholat itu antara sholat itu tidak terburu-buru di dalam melaksanakannya. Itu yang penting. Udah masuk Ustaz? Udah. Oh iya, laksanakan itu. Baik Bapak Ibu, demikian saja kita menguraikan, memaparkan tentang menjabarkan bicara masalah amalan atau ibadah salat sunnah lebih detailnya agar kita lebih bisa maksimal dalam menjalankan memelihara ibadah salat sunnah kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.